wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Yusuf Prawira. Saya di sini sebagai ketua kelompok 1 yang beranggotakan Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan aplikasi SPSS. Aplikasi SPSS adalah aplikasi komputer yang digunakan untuk menganalisis data statistik. Materi selanjutnya mengenai kegunaan SPSS yang akan dijelaskan oleh Irin. Ya, saya akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS. Dengan menggunakan SPSS ini, kita dapat membuat berbentuk laporan tabulasi, membuat diagram, dan berbagai distribusi, statistik deskriptif, dan analisis statistik yang kompleks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pemindahan tabulasi data dari Microsoft Excel ke SPSS. Langkah pertama dalam pembuatan SPSS yaitu di blok dulu data tabulasi yang ada di Microsoft Excel. Selanjutnya kita copy data tersebut dan kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Di aplikasi SPSS kita mengambil new atau data baru, tampilan baru dari SPSS. Pilih data review dan paste dan pindahkan ke variabel data. Nama data tadi diganti dengan X1, X2, X3 dan paling terakhir Y. Selanjutnya pindah ke Click Analyze, pilih Regulation, Linear, dan masukkan data Y ke independen pertama dan X1 pindahkan ke independen kedua, X2, X3. Selanjutnya dan di sini terlihat hasil dari tabulasi data yang telah dipindahkan dari Excel ke SPSS, dan di sini terdapat tabel model summary untuk UJR, score ANOVA untuk UJF, dan coefficient tabel UJT. Materi selanjutnya hasil kesimpulan dari tabel UJF dan UJT dan terakhir UJR score. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari tabel F. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai F dihitung adalah sebesar 270,399 karena F dihitung 270,399 lebih besar dari F tabel 3,34, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam UJF dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain kepemimpinan X1 dan motivasi X2 secara simultan berpengaruh terhadap keputusan kerja X. Berdasarkan nilai signifikan SIG adalah 0,008 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan besar pengambilan keputusan dalam UJF dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain kepemimpinan X1 dalam motivasi X2 secara simultan berpengaruh terhadap keputusan kerja X. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari tabel UJT. Berdasarkan nilai signifikan, berdasarkan tabel output SPSS, di atas diketahui nilai signifikan atau SIG sebesar 0,00 dari variabel motivasi X1 karena nilai SIG 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan UJT dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima, artinya variabel motivasi X1 berpengaruh terhadap kepuasan kerja atau Y. Berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan nilai T tabel, di sini kami memiliki cara mencari T tabel. T dibagi dengan 2, N dikurang K dikurang 1. T A-nya 0,05 dibagi 2,50 dikurang 3 dikurang 1 dengan hasil terakhir 0,05.
dari tabel distribusi. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai hitung variabel motivasi X1 sebesar 5,331 besar dari tabel sebesar 2,012. Maka berdasarkan pengambilan keputusan UJT dapat disimpulkan bahwa A1 atau hipotesis pertama diterima, artinya variabel motivasi X1 berpengaruh terhadap kepuasan kerja Y. Berdasarkan output SPSS Montet summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,946. Nilai R-square 0,943 ini berasal dari penguadaan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,973 kali 0,973 sama dengan 0,946. Berdasarkan angka koefisien determinasi R-square adalah 0,946 atau sama dengan 30%. Angka tersebut mengundang arti bahwa variabel motivasi kali 1 dan variabel minat kali 2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 30%. Dipengaruhi variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak teliti. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Assalamualaikum.